Oke anak-anak. Nah, di pertemuan sekarang, di pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi nih tentang fotografi, gitu. Jadi itu menurut versi kalian lah, fotografi versi kalian. Nah, eh, sekarang Bapak akan nampilin video nih dari Bapak kali ini gak sendiri nih, ditemenin sama asisten Bapak. Sama Pak Akil, ada Pak Akil? Hadir, Pak. Nah, ini asisten Bapak nih, kelas 12 ya Akil ya? Kelas 12, kalau nggak salah. Ya, Pak, betul. Nah, kalian simak kembali tentang fotografi gitu di video ini. Nanti udah video ini beres, nanti Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Oke, jadi simak baik-baik. Kalau perlu dicatat atau di SS lah boleh. Oke, silahkan. Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata pelajaran keterampilan multimedia. Di pertemuan kali ini, pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas materi mengenai fotografi. Fotografi. Foto artinya cahaya, grafi artinya menulis. Jadi secara keseluruhan fotografi adalah menulis dengan bantuan cahaya atau lebih dikenal dengan menggambar dengan bantuan cahaya atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya. Pada dasarnya tujuan dan hakikat fotografi adalah komunikasi. Maksudnya komunikasi di sini adalah apa yang diambil ketika kita mengambil sebuah gambar ataupun video, itu pada hakikatnya kita ingin menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan bahwa gambar tersebut, hasil dari fotografi tersebut adalah sebuah informasi yang mana nantinya orang ketika melihat itu bisa paham, oh ini maksudnya seperti ini. Kemudian istilah-istilah yang ada dalam fotografi. Ini hanya beberapa saja. Pertama adalah angle of view, sudut pandang dalam pengambilan objek. Di sini saya hanya mengambil salah satu contoh pengambilan angle of view ini, sudut pandang ini. Kita ngambilnya dari atas. Sebenarnya banyak sekali angle of view, sudut pandang itu banyak sekali. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian bokeh. Nah, ini istilah bokeh ini pasti anak-anak sudah sering kali mendengar. Nah, istilah bokeh ini sebenarnya bidang blur out of focus. Ini biasanya kita memfokuskan gambar di satu titik saja, kemudian di sebelah-sebelahnya gambarnya terkesan lebih blur. Boleh dikata sebuah ruang di depan kamera di mana objek yang berada di dalamnya mempunyai ketajaman tertentu. Fokusnya hanya di area tertentu saja. Kemudian exposure. Nah, exposure ini ketika kita nanti belajar fotografi menggunakan kamera, mau nggak mau kita akan belajar mengenai exposure-nya. Exposure sendiri adalah hasil pengaturan bukaan, diafragma, dan shutter speed yang menentukan pencahayaan objek. Ini mau nggak mau nanti kita ngatur pencahayaannya, kecepatan dalam pengambilan gambarnya. Ini nanti kita akan pelajari secara langsung ketika kita sudah tatap muka, ataupun nanti saya buatkan videonya. Kemudian point of interest ini biasanya eh, ketika kita ingin ngambil sebuah gambar, pasti kita akan menonjolkan apa yang ada dalam foto tersebut. Contohnya seperti gambar di samping ini. Ini kadang kita mau menunjukkan ada sebuah gambar, tapi pada dasarnya banyak sekali yang kita ingin tonjolkan di situ. Cuma di sini adalah yang kita tonjolkan adalah gambar hamparan laut, cuma di situ ada kerangnya. Biasanya ketika kita ngambil gambar rame-rame, kadang kan fotonya keramaian, poinnya nggak jelas, biasanya seperti itu istilah-istilahnya. Kemudian jenis-jenis foto manusia, foto natur, dan foto arsitektur. Ini hanya jenis-jenisnya saja. Saya hanya menampilkan beberapa saja, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis foto ini. Foto manusia adalah semua foto yang objek utamanya manusia. Entah itu anak-anak
tua ataupun muda. Kemudian potret. Foto potret ini adalah menampilkan ekspresi dan karakter manusia dalam kesehariannya. Banyak sekali. Kamu bisa browsing di internet contoh-contoh foto-foto potret itu seperti apa, banyak sekali sana nanti. Kemudian human interest, ini biasanya menggambarkan kehidupan manusia sehariannya. Contohnya orang menarik gerobak ataupun orang yang aktif dengan rutinitasnya seperti itu. State fotografi foto yang menampilkan aktivitas gaya hidup yang merupakan bagian dari budaya dan dunia entertainment untuk dieksploitasi menjadi bahan yang menarik untuk divisualisasikan. Bisa dicari di internet banyak sekali. Sport, nah ini biasanya foto-foto sport ini banyak sekali. Saya yakin Anda sudah paham mengenai foto sport ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian gitu udah menyimak ya video yang diperlihatkan gitu sama Nakil. Nah, di video tersebut gitu dijelaskan seperti biasalah kita sebelum praktik gitu mempelajari teori-teorinya dulu. Seperti yang sebelumnya gitu, arti dari fotografi, terus istilah-istilahnya. Nah, semoga kalian menyimak ya. Langsung langsung deh ke pertanyaannya nih. Cepat-cepat dia dapat ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fotografi? Ayo, boleh langsung raisen atau langsung on mic? Saya Pak. Oke, silahkan Nicholas. Fotografi diartikan sebagai proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Nah, menurut Bambang Karyadi, secara umum, fotografi merupakan metode atau cara penghasilan foto dari suatu objek atau subjek dari hasil pantulan cahaya yang mengenainya, dan direkam lewat media berupa kamera yang peka terhadap pencahayaannya. Oke, bagus ya jawaban dari Nicole. Sangat menyimak sekali sepertinya. Terus pertanyaan yang kedua nih. Tujuan dari fotografi itu apa sih? Ayo, silahkan langsung on mic atau raisen aja. Sevi mau menjawab, Pak. Oke, silahkan Sevi. Tujuannya untuk komunikasi, Pak. Komunikasi seperti apa, Sevi? Nggak tahu, Pak, soal videonya juga cuma komunikasi doang, Pak. Oke, nah Bapak, gini deh. Jadi apa sih komunikasi di sini gitu? Maksudnya apa sih hubungan langsung antara fotografer gitu sama penikmat hasilnya lah. Jadi seperti itu loh. Oke, jawaban dari Nasepi cukup bagus ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih. Kan ada tuh ya apa sih yang sering gitu, misalkan sering disebut gitu. Segitiga exposure. Nah, apa sih segitiga exposure ini? Segitiga exposure itu atau segitiga exposure triangle itu kombinasi dari tiga hal itu, yaitu aperture dan jadi kalau tiga-tiganya benar atau cara pengaturannya benar nanti hasilnya bakal bagus, Pak. Oh, bagus ya dari jawaban Padli. Nah, terus Padli dulu anjir. Cok, jangan ketawa lu, jadi anjir. Yang mal asu. Jadi ke bawah pengen ketawa. Diam dulu. Nah, semuanya udah menjawab nih, kecuali Paris nih. Paris mau Bapak kasih pertanyaan atau gimana nih Paris? Mau bertanya deh Pak. Oke, Paris yang bertanya nih. Oke, mantap banget Paris. Apa sih Pak perbedaan kamera digital dan analog? Penjelasan secara lengkap ya Pak. Oke, pertanyaannya sulit banget nih. Nah,
kamera analog itu bisa dianggap cenderung lebih efektif lah, lebih maksimal gitu dalam menangkap cahayanya. Yang misalkan si cahaya yang dipantulkan matahari gitu, sehingga hasil gambarnya itu lebih baik. Nah, untuk kamera digital cenderung belum maksimal gitu dalam menangkap cahayanya, sehingga gambar yang ditampilkannya cenderung hanya kontras saja. Terus dari media penyimpanannya juga, kan kalau kalian gitu pakai kamera digital, pasti pakai memori lah atau SD card gitu. Nah, kalau kamera analog kan pakai roll film gitu. Gimana, Paris? Terjawabkah? Atau masih penasaran? Ya, terjawab, Pak. Oke.